Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton setia channel Bravocado Indonesia dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai judul yang teman-teman baca dalam video ini, materi kita adalah mengenai kunci dasar pertanian, teman-teman. Menyimpulkan dari apa yang telah kita jalani selama beberapa tahun belakangan ini, teman-teman. Jadi untuk para pemula ataupun para teman-teman yang ingin belajar mengenai pertanian, semoga video ini bisa memberikan gambaran secara umum mengenai sebuah pertanian, teman-teman. Oke, kembali ke bahasan tadi mengenai dasar pertanian. Di sini kami menyimpulkan paling tidak ada 3 dasar sebuah pertanian. Dasar ataupun bisa dikatakan kunci lah pertanian ataupun perkebunan, ya, sama. Sebenarnya kecenderungan lebih beda, tapi arahnya sama gitu, pertanian juga perkebunan. Setidaknya 3, teman-teman. Apa itu? Yang pertama adalah tanah. Yang kedua pemupukan. Dan yang ketiga adalah pestisida atau penanggulangan hama. Hapus. Ada rameannya agak terdistraksi. Jadi teman-teman, ini ya, ketika kita ingin mendalami sebuah pertanian, perkebunan, kita harus memahami paling tidak 3 dasar ini, teman-teman. 3 kunci dasar pertanian. Yang pertama tanah, yang kedua pemupukan, dan yang terakhir adalah mengenai penanggulangan hama ataupun pestisida. Para praktisi pertanian, perkebunan mempunyai teori yang berbeda-beda, teman-teman. Di sini kami mengambil dari Al-Quran, dan seperti biasa pendapat-pendapat yang saya utarakan ini adalah hasil dari bacaan yang saya baca, hasil dari riset, hasil dari bacaan baik dari Al-Quran, ulama, pendapat para ulama, dan juga jurnal-jurnal sebuah penelitian. Oke, di sini kita akan membahas paling dasar dari sebuah pertanian, yaitu mengenai tanah. Ya, tanah ini ya, itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 58. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-A'raf ayat 58. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yahruju nabatuhu bi'idni rabbih. Walladzi khabusa la yahruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Oke. Kita akan fokus kepada ini, teman-teman. Di sini, teman-teman, adalah bagaimana Al-Quran menggunakan kata balad. Seperti kita ketahui, di dalam Al-Quran itu ketika Al-Quran menggunakan satu istilah ataupun kosakata tertentu, dia lebih spesifik, teman-teman, lebih terperinci. Nah, yang unik di sini Al-Quran menggunakan kata al-balad. Al-balad di sini lebih condong maknanya mengenai bukan sekedar tanah, teman-teman, tapi lebih kepada sebuah daerah, negeri, al-balad. Seperti contoh dalam surat La uqsimu bihadzal balad. Al-balad ini lebih cenderung maknanya merujuk kepada sebuah tempat, teman-teman, bukan tanah. Jadi tempat biasa dikatakan sebagai tempat atau media.
Nah, di sini, nah yang unik di sini juga menggunakan kata at-thayyib. Thayyib di sini mempunyai kata baik, teman-teman. Ada bahasa lain selain kata thayyib seperti kata hasan, ahsan, khair atau khairat dan segala macamnya. Di sini menggunakan kata at-thayyib. Dan bentuk kalimat ini di dalam bahasa Arab disebut dengan sifah mausuf, teman-teman, atau na'at man'ut. Ini merupakan na'at dari ini. Na'at itu merupakan isim sifat. Jadi kata thayyib mensifati kata al-balad. Jadi secara makna artinya adalah tempat yang baik. Bukan tanah yang baik ya teman-teman. Di sini merujuk lebih kepada tempat yang baik. Tapi bisa kita maknai juga sebagai tanah yang baik. Sebagaimana terjemahan Al-Quran Departemen Agama itu menerjemahkan al-balad sebagai tanah, teman-teman. Jadi secara makna bisa kita ambil kesimpulan al-baladut thayyibu bisa mempunyai makna satu, tanah yang baik, atau juga bisa diartikan sebagai media yang baik atau tempat yang baik. Kemudian ayatnya berlanjut, wal baladut thayyibu yahruju nabatuhu. Nabatuhu di sini mempunyai arti tanaman, teman-teman. Tanah yang baik, yahruju nabatuhu, tanaman-tanaman. Yahruj kalau kita artikan secara tekstual itu artinya keluar, teman-teman. Kharaja yahruju, ukhruj mempunyai kata keluar, tapi di sini diartikan sebagai tumbuh. Dan dari tanah yang baik akan tumbuh tanaman-tanamannya. Akan tetapi jangan lupa ayatnya bersambung bi'idni rabbihi, dengan izin Tuhannya. Tentu kalau kita maknai di sini adalah dengan izin Allah, teman-teman. Tanah yang baik, media yang baik, yahruju nabatuhu, akan tumbuh tanaman-tanaman bi'idni rabbihi. Poinnya di sini, teman-teman. Banyak sekali kejadian, banyak sekali pengalaman yang saya temui mengenai pertanian ya teman-teman. Ada sebuah kejadian seseorang yang secara keilmuan, pengalaman itu mampu mengelola pertanian secara baik, mempunyai SOP yang jelas, mempunyai perawatan yang bagus, mempunyai mentor yang baik. Artinya dari segi persiapan, dari segi segala macamnya, semuanya itu sangat menunjang. Akan tetapi dia lupa bahwa tanaman-tanaman ini dan juga tanah ini harus ada izin dari Tuhannya, teman-teman. Ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci daripada semua kunci pertanian. Dasar dari sebuah pertanian adalah ini, teman-teman. Oleh karenanya ketika kita ingin memulai satu pertanian, perkebunan, maka yang harus kita lakukan adalah selain ikhtiar, kita juga harus banyak berdoa, teman-teman. Contoh sederhana yang bisa saya berikan. Ada satu kejadian, saya karena kita mendalim alpukat, kita tanam alpukat, sudah kita rawat dengan baik, tumbuh dengan baik, kita kasih nutrisi sesuai dengan takarannya, sesuai dengan waktunya juga kita sesuaikan. Tinggal menunggu hari panen, teman-teman. Istilahnya kita memetik. Akan tetapi di luar dugaan kemampuan kita. Jadi pernah kejadian pohon alpukat mau kita petik, terjadi yang namanya angin, teman-teman. Angin puting beliung. Itulah hal-hal yang di luar kemampuan kita, teman-teman. Oleh karena itu, selain kita harus belajar mengenai pertanian, kita juga tidak lupa harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang mengatur segalanya, teman-teman. Itu contoh sederhananya, teman-teman. Jadi tanah yang baik akan mengeluarkan atau akan menumbuhkan tanaman-tanaman.
bi'idni rabbihi, dengan izin Tuhan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk para petani, saya pernah mendengar satu ungkapan bahwa ilmu manusia itu ibarat sebuah jari yang kita celupkan ke dalam samudra. Kemudian kita angkat jari itu, nah air yang menempel pada jari kita itu ilmu kita, teman-teman. Sedangkan yang luas, lautan yang luas, samudra yang luas itu adalah ilmu Allah. Jadi ilmu kita itu hanya sebagian sedikit daripada yang ilmu Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi harus kita akui, harus kita sadari bahwa kita bersinggungan dengan tanaman itu hakikatnya kita juga berhubungan dengan makhluk hidup, teman-teman. Makhluk hidup itu mempunyai nyawa, nyawa itu ada yang memberikan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua di sini, ini semakin menarik bahasannya. Saya akan mengelaborasi kata at-thayyib di sini ya, teman-teman. Nah, di sini. Tanah yang baik, media yang baik, tempat yang baik. Tempat yang baik itu mempunyai dua pengertian, dua komponen. Satu, tanah yang baik itu adalah tanah yang subur. Yang kedua, tanah yang sehat. Nah, ini kadang kita sering salah persepsi mengenai tanah subur dan juga tanah sehat. Dan di sini luar biasanya Al-Qur'an, di sini di sini kata yang digunakan adalah tanah yang baik, bukan tanah yang subur ataupun tanah yang sehat. Tapi Al-Qur'an menggunakan kata at-thayyib. Tanah yang baik itu setidaknya mempunyai dua unsur. Apa? Yang pertama itu tanahnya harus subur, dan yang kedua tanahnya itu harus sehat. Jadi tanah yang subur itu secara definisi mempunyai makna adalah tanah yang subur adalah tanah yang dapat menunjang pertumbuhan sebuah tanaman dari segi biologi, kimia, dan juga fisika. Sedangkan tanah yang sehat itu adalah tanah yang dapat sama-sama menunjang pertumbuhan sebuah tanaman tanpa ada unsur-unsur lain, tanpa ada bahan lain yang mengganggu, teman-teman. Mungkin sedikit susah ya mencernanya ya. Saya analogikan seperti ini. Kalau tanah yang subur berisi unsur hara, mineral, makro, mikro, dan lain sebagainya. Akan tetapi tanah yang sehat adalah tanah yang kita kelola, yang bisa kita buat, yang bisa kita kondisikan supaya itu tanah sehat. Jadi ada perbedaan antara tanah subur dan tanah sehat. Tanah subur belum tentu sehat, tanah sehat juga belum tentu subur, teman-teman. Mungkin nanti kita akan sewaktu-waktu kita akan memberikan contoh tanaman yang sehat dan juga tanaman yang subur. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas khusus mengenai dasar petani ini, teman-teman. Jadi saya hanya memberikan poin-poinnya saja. Jadi tanah itu ada dua, tanah yang subur dan juga tanah yang sehat. Setiap tanah yang subur belum tentu sehat, setiap tanah yang sehat juga belum tentu subur. Disinilah peran manusia untuk bisa membuat dua hal ini menjadi satu kesatuan, teman-teman. Jadi Al-Quran menggunakan kata thayyib, baik. Baik ini bisa mengandung tanah yang subur dan juga tanah yang sehat. Kalau dua unsur ini bisa kita siapkan, maka yahruju nabatuh, tanam-tanamannya ini akan tumbuh. Bi'idni rabbih, akan tumbuh, teman-teman. Para teman-teman di luar sana yang ingin mendalami sebuah pertanian, perkebunan, maka dasar atau kunci inilah yang harus kita pegang, inilah yang harus kita jadikan prinsip untuk memulai sebuah pertanian, teman-teman. Jadi persiapkanlah tanah yang subur dan juga sehat supaya tanaman-tanamannya itu bisa tumbuh dengan subur. Akan tetapi kita juga jangan lupa bi'idni rabbihi, kita banyak berdoa. Supaya berlanjut apa? Walladzi khabusa la yahruj
illa nakida. Apa maknanya? Dan tanah allazi di sini kembali kepada al-balad, tanah atau media. Dan tanah yang khobais jamaknya bisa diterjemahkan sebagai tanah yang buruk, tanah yang jelek, tanah yang kurang baik. La yahruju illa nakida. Tidak akan tumbuh terkecuali nakida. Nakida di sini diartikan merana, teman-teman. Merana, atau bahasa kita mungkin bisa dikatakan nggak tumbuh tanamannya. Bisa karena kekurangan nutrisi, bisa juga karena dia secara media dia tidak adaptif dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran mengatakan tanah yang jelek, tanah yang buruk tidak akan tumbuh illa nakida, kecuali dia akan merana, teman-teman. Jadi dari ayat ini bisa kita mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita memahami prinsip ini, kita akan tidak mudah tergiur dengan pupuk-pupuk tertentu, dengan bahan-bahan tertentu, tapi kita akan lebih berusaha bagaimana mencoba mengkondisikan lahan yang kita punya itu supaya lahan kita subur dan juga sehat. Bisa juga teman-teman lihat di sekitar teman-teman, kalau kita menanam di satu tempat tapi sudah kita pupuk, sudah kita bantu dengan pupuk ini pupuk itu, tapi nggak tumbuh juga, bahkan cenderung mati. Kenapa? Karena kita tidak memahami dasar awalnya tadi itu. Kita tidak menyiapkan media yang baik untuk tanamannya. Jadi Quran memberikan penjelasan yang sudah sangat jelas. Persiapkan media, persiapkan tempat yang baik itu tadi subur dan juga sehat, supaya tanaman kita itu akan tumbuh dengan baik juga, teman-teman. Kemudian juga diterangkan kalau tanahnya nggak baik, dia tidak akan tumbuh, teman-teman. Kemudian ayatnya berlanjut, kadzalika. Nah, ini unik nih. Nusarriful ayati kadzalika nusarriful ayati liqaumi yaskurun. Demikianlah kami jelaskan secara berulang-ulang akan ayat. Ayat di sini bisa diartikan sebagai tanda, liqaumi yaskurun, untuk orang-orang yang bersyukur, teman-teman. Jadi ayat ini dari awal pertama kali kita bahas tadi sampai dengan akhir mempunyai ending yang sangat tepat, teman-teman. Di sini ayatnya tidak menggunakan untuk orang-orang yang berpikir, untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang berakal, tapi menggunakan kata liqaumi yashkurun, untuk orang-orang yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita berhubungan dengan tanaman, itu hakikatnya kita sudah berhubungan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu mempunyai nyawa. Nyawa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan tanaman itu. Maka kita sebenarnya tidak punya daya dan upaya untuk bisa menumbuhkan satu tanaman, terkecuali bi'izni rabbih, dengan izin Tuhannya tadi. Dzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah kami jelaskan secara berulang-ulang, liqaumi yashkurun, yaitu bagi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur di sini dalam arti ketika kita berhasil dalam sebuah pertanian, mulai dari penanaman, perawatan sampai pemanen,
itu sebaiknya kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui tanaman yang kita tanam itu, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tafsir ayat ini dari sisi para mufassir, teman-teman. Jadi surat Al-A'raf ini menurut Ibnu Abbas, jadi ayat ini juga menerangkan mengenai perumpamaan manusia itu seperti tanah, teman-teman. Jadi tanah itu mempunyai dua, tanah yang baik dan juga tanah yang buruk atau yang jelek. Sama halnya seperti tanah, manusia pun mempunyai dua kecenderungan, teman-teman. Jadi manusia yang baik dan juga manusia yang buruk. Manusia yang baik, dia akan mudah menerima hidayah, dia akan mudah menerima nasihat, dia akan mudah menerima kebenaran. Akan tetapi tanah yang buruk atau manusia yang buruk, dia tidak akan mudah menerima satu nasihat, dia tidak akan mudah menerima satu pelajaran. Menurut Imam Ghazali, manusia itu setidaknya dibagi atas 4. Nah, ini lebih dalam lagi nih bahasannya. Jadi menurut Imam Ghazali, manusia itu dibagi 4 golongan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Dia tahu kalau dia itu sebenarnya orang alim dan dia tahu dia juga alim. Golongan manusia ini menurut Imam Ghazali adalah manusia yang paling baik. Kenapa? Ilmu yang dia dapat, dia amalkan, dan juga ilmunya itu bisa memberikan pencerahan kepada umat. Itu golongan umat yang terbaik. Jadi istilahnya golongan pertama ini orang yang berilmu, tapi juga ilmunya itu diajarkan, bermanfaat untuk umat. Yang kedua, ada golongan manusia itu yadri, wala yadri annahu yadri. Orang kedua ini, golongan kedua ini dia berilmu, akan tetapi la yadri annahu yadri. Dia tidak sadar kalau dia berilmu. Jadi dia punya ilmu, tapi dia tidak tahu kalau dia itu berilmu. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari mungkin orang yang berilmu tapi seperti macan ompong, teman-teman. Ilmunya tidak dimanfaatkan untuk orang banyak. Itu ibarat orang yang itu golongan orang yang kedua. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Golongan ketiga ini orang yang sebenarnya dia itu tidak paham, tidak tahu, akan tetapi dia mempunyai keinginan yang kuat untuk tahu. Jadi ibaratnya seperti kita lah, teman-teman. Seperti saya, kami, kita tidak tahu apa-apa, tapi kita ingin tahu segala sesuatu mengenai pertanian, maka kita belajar. Golongan ketiga ini orang yang sebenarnya tidak tahu, tapi berusaha ingin tahu. Nah, yang terakhir, golongan keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi yang keempat ini adalah golongan yang paling jelek. Sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, teman-teman. Akan tetapi dia merasa tahu. Jadi seolah-olah dia bisa menjawab semua persoalan di muka bumi ini. Mungkin dalam istilah kita yang sering kita pakai, tong kosong nyaring bunyinya. Banyak cuap-cuap, banyak berbicara tentang hal yang seolah dia diketahui, padahal itu adalah bullshit semua, omong kosong semua, teman-teman. Jadi itulah ya, teman-teman, mengenai tafsir ayat dari surat Al-A'raf ayat 58 ini. Semoga dari apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan sedikit wawasan dan juga pengetahuan, terutama untuk para petani awal seperti kita, supaya kedepannya kita dalam bertani itu mempunyai dasar, mempunyai kunci dalam sebuah pertanian. Kenapa kita harus mempunyai dasar? Karena rumah saja, sebelum kita membangun rumah, hal yang harus kita bangun adalah dasar. Apa dasar rumah itu? Adalah pondasi. Kalau pondasinya kuat, bangunan itu akan aman, teman-teman. Akan tapi jika pondasinya itu rapuh, bangunan sekuat apapun pasti akan runtuh. Begitulah analoginya sebuah pertanian, kita harus mempunyai dasar, sehingga nanti ke depannya kita akan mempunyai prinsip, kita tidak akan mudah terganggu oleh
omongan ataupun dengan hal-hal di luar lain yang bisa mengganggu prinsip kita dalam bertani, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya materi kita hari ini mengenai dasar pertanian, kunci pertanian. Sebenarnya materinya masih sangat panjang, akan tetapi durasinya sudah sangat lama ini. Nanti kita akan teruskan untuk sesi berikutnya. Jadi tanah di sini ya, materi mengenai tanah itu banyak sekali teman-teman. Mau terusin nggak? Mungkin itu saja sharing kita pada kesempatan kali ini. Jika konten ini kira-kira bermanfaat, tolong dukung kita dengan cara like, subscribe, dan juga komen di bawah, supaya kita juga nanti lebih semangat membuat konten-konten seperti ini, teman-teman. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rafukadu.